Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakondor dimanapun Anda berada, apa kabar semua? Semoga tetap baik-baik saja dan semoga cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya semakin kuat setiap harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Senang rasanya saya bisa kembali lagi buat sahabat Cakondor semua pada konten yang semoga ditunggu-tunggu nih, yaitu Rindu Tanpa Akhir, Seni Meraih Cinta, Ridho dan Damai Bersama Allah. Harapan saya dari konten ini ialah dapat membantu saya dan kalian semua mencapai kehidupan yang bermakna dengan mengembangkan kemampuan kita mengelola cinta, yaitu puncak potensi rohani manusia. Baiklah, tanpa basa-basi, saya Cakondor mengucapkan selamat menyimak Rindu Tanpa Akhir, Seni Meraih Cinta, Ridho dan Damai Bersama Allah. Bagian 2. Hakikat dan Penyebab Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang hendak dibicarakan pada video ini tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila kita tidak terlebih dahulu mengenal hakikat, syarat, dan penyebab cinta. Setelah mengetahui ketiganya, baru kita menganalisis pola penerapan makna cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip pertama cinta, mengenal terlebih dahulu objek yang dicintai itu sebelum mendeskripsikan cinta. Sebab kenyataannya manusia hanya mencintai apa yang ia kenal. Cinta itu sendiri juga tidak pernah dialami benda-benda mati. Cinta hanya dialami benda-benda hidup yang sudah terlebih dahulu mengenal objek yang dicintainya. Ada 3 jenis objek yang dikenal manusia. Pertama, objek yang sesuai dan seirama dengan naluri kemanusiaannya, yang bisa menimbulkan perasaan puas dan nikmat. Kedua, objek yang bertentangan dan berlawanan dengan naluri kemanusiaannya, yang menimbulkan perasaan pedih dan sakit. Ketiga, objek yang tidak menimbulkan pengaruh apa-apa terhadap naluri kemanusiaannya, tidak menikmatkan, juga tidak menyakitkan. Jika objek itu menimbulkan kesan kenikmatan dan kepuasan, ia pasti akan dicintai. Jika objek itu menimbulkan kesan yang menyakitkan, ia pasti akan dibenci. Dan jika objek itu tidak menimbulkan kesan apa-apa, ia pasti tidak akan dicintai atau dibenci. Jika demikian, manusia baru akan mencintai sesuatu yang nikmat kalau ia sudah merasakan nikmatnya sesuatu itu. Yang dimaksud cinta di sini adalah rasa yang secara naluriah cenderung atau suka terhadap sesuatu tertentu. Sementara itu, yang dimaksud benci adalah rasa yang secara naluriah membuat berpaling dari sesuatu tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan cinta adalah suatu ungkapan akan kecenderungan hati terhadap segala sesuatu yang menimbulkan kenikmatan dan kepuasan. Jika kecenderungan itu menguat dan bertambah besar, maka itu yang dinamakan dengan cinta yang memabukkan. Bila demikian dengan cinta, maka benci adalah suatu ungkapan akan keberpalingan hati dari sesuatu yang menyakitkan dan membosankan. Jika kecenderungan negatif ini menguat, maka itu yang dinamakan dengan kebencian yang memuncak. Prinsip kedua cinta adalah mengenal ragam cinta. Karena cinta muncul setelah terlebih dahulu mengenal dan mengetahui, itu berarti cinta memiliki banyak ragam, sesuai dengan objek yang dikenal dan diketahuinya serta indera yang ada. Setiap indera mengenal hanya satu jenis objek. Masing-masing hanya merasa nikmat terhadap objek tertentu saja. Karena menemukan rasa nikmat, naluri yang sehat pasti menyukai sesuatu itu. Jadilah sesuatu itu objek yang dicintainya. Nikmat yang dirasakan indera penglihat adalah memandang dan mengetahui objek yang indah serta gambar atau lukisan yang bagus, elok, dan mengesankan. Nikmat yang dirasakan indera pendengar adalah mendengarkan simfoni yang indah dan menggetarkan. Nikmat yang dirasakan indera pencium adalah mencium aroma yang harum.
Nikmat yang dirasakan indera perasa adalah mencicipi makanan yang enak-enak. Nikmat yang dirasakan indera peraba adalah sentuhan-sentuhan halus dan lembut. Karena masing-masing objek yang dikenal panca indera itu menimbulkan kenikmatan tersendiri, ia pun dicintai oleh indera itu. Artinya, naluri sehat kita menyukainya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang aku cintai dari dunia ini: parfum, wanita, dan kenikmatan dalam sholat. Dalam hadis ini, parfum disebut sebagai sesuatu yang beliau cintai. Padahal, seperti diketahui, parfum hanya dirasakan oleh indera pencium, bukan indera penglihat atau pendengar. Wanita juga disebut sebagai sesuatu yang beliau cintai. Padahal kita ketahui, yang merasakan nikmatnya wanita hanyalah indera penglihat dan peraba, bukan indera pencium, perasa, dan pendengar. Demikian pula sholat disebut sebagai sesuatu yang paling beliau cintai. Padahal kita tahu, yang merasakan nikmatnya sholat itu bukan indera yang 5, tetapi indera ke-6 yang disebut dengan hati. Oleh karena itu, hanya orang yang mempunyai hati yang bisa merasakan betapa nikmatnya sholat. Indera yang 5 dimiliki baik oleh manusia maupun binatang. Apabila cinta hanya sebatas apa yang dikenali panca indera, maka mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala dicintai, sementara Dia tidak dapat dikenali lewat panca indera dan tidak dapat digambarkan oleh khayal? Lebih lanjut, jika hanya mengandalkan panca indera, maka apa ciri khas manusia sebagai makhluk? Manusia itu istimewa karena dilengkapi dengan fasilitas istimewa berupa indera ke-6, yaitu akal, nur, hati, atau apapun istilahnya. Dengan demikian, pandangan mata batin jauh lebih kuat dibandingkan pandangan mata lahir. Hati memiliki kemampuan mengetahui yang jauh lebih besar dibandingkan mata. Keindahan rohani yang diperoleh dengan kekuatan akal jauh lebih mengesankan dibandingkan keindahan gambar atau lukisan yang ditangkap indera penglihat. Maka dapat dipastikan bahwa kenikmatan yang dirasakan hati setelah ia mengetahui berbagai nilai keagungan dan ketuhanan yang tidak mampu dicapai oleh panca indera, itu jauh lebih sempurna dan lebih memuncak. Tak heran bila kecenderungan naluri dan akal sehat kepada yang demikian itu pasti lebih kuat. Dan cinta tidak dapat diartikan lain kecuali sebagai kecenderungan atau kesenangan terhadap sesuatu yang diketahui bisa memberikan kenikmatan. Jika begitu, hanya orang-orang yang tidak mau beranjak dari tingkat kebinatangannya yang menolak keberadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab mereka tidak mau melampaui batas panca inderanya. Prinsip ketiga adalah mengenali untuk siapa cinta itu diberikan. Seperti diketahui, manusia jelas mencintai dirinya sendiri. Jika ia mencintai orang lain, itu pun demi dirinya sendiri. Coba, bisakah tergambar dalam pikiran kita, manusia mencintai orang lain demi orang lain, bukan demi dirinya sendiri? Saya yakin masalah ini akan sulit dipahami oleh orang yang kualitas pemikirannya masih dangkal. Bahkan, bagi orang yang demikian, sungguh tidak masuk akal membayangkan seseorang mencintai orang lain demi orang lain itu sendiri. Tidak ada timbal balik apapun terhadap orang yang mencinta itu, kecuali semata-mata karena dia mengenal orang lain yang dicintainya itu. Padahal sebenarnya ini jelas ada dan masuk akal bila diselami lebih jauh dengan mengetahui faktor dan ragam cinta. Faktor dan ragam cinta ini ada 5. Yang pertama, kecenderungan untuk mencintai diri sendiri. Yang mula-mula dicintai oleh setiap yang hidup pasti dirinya sendiri. Artinya, secara naluriah, ia cenderung menginginkan agar keberadaan dirinya lestari selama-lamanya. Tapi sebaliknya, ia tidak ingin keberadaan dirinya itu lenyap dan binasa. Apa yang dicintainya secara naluriah mestilah sesuatu yang dipandang cocok dan layak bagi dirinya. Adakah sesuatu yang paling cocok dan layak bagi si pencinta selain dirinya sendiri dan kelestarian keberadaannya? Adakah sesuatu yang paling ditentang dan dihindari selain lenyapnya diri dan keberadaannya?
Oleh karena itu, setiap manusia pasti menginginkan kelestarian keberadaan dirinya, sekaligus membenci kematian dan keterbunuhannya. Ini bukan semata-mata karena ia takut terhadap peristiwa yang akan ia alami setelah kematian. Juga bukan karena semata-mata miris terhadap situasi sekarat saat nyawa dicabut malaikat. Bahkan, seandainya nyawanya akan direnggut tanpa rasa sakit sedikit pun, atau ia ditawarkan mati dalam keadaan tanpa pahala dan dosa, pasti ia tidak akan menerimanya karena ia tidak menyukai semua itu. Ia hanya menyukai kematian dan kebinasaan ketika sudah tak sanggup menanggung beban hidup. Ketika diberi cobaan, sebetulnya yang ia inginkan adalah hilangnya penderitaan itu, bukan hilangnya keberadaan dirinya. Bahkan, jika ia pun menginginkan kebinasaan, itu semata-mata karena dengan begitu, penderitaannya akan lenyap. Dengan demikian, kehancuran dan kebinasaan adalah dua hal yang dibenci. Sedangkan kelestarian keberadaan diri adalah sesuatu yang dicintai. Setiap orang pasti menginginkan keberadaan dirinya lestari dan utuh, sebab jika ada yang kurang, maka itu berarti telah hilang kesempurnaannya. Oleh karenanya, kekurangan dipandang sebagai kepunahan dan kebinasaan. Dalam arti ada bagian-bagian yang telah hilang. Dua-duanya termasuk sifat yang dibenci setiap orang. Inilah watak dasar yang ditetapkan Allah kepada manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan sunnah ketetapan Allah itu berubah-ubah." Dengan demikian, jelaslah bahwa pertama-tama manusia mencintai dirinya sendiri, kemudian keselamatan anggota tubuhnya, harta bendanya, anak keturunannya, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya. Ia mencintai dan berupaya agar segenap anggota tubuhnya senantiasa dalam kondisi prima, sebab dengan begitu, keberadaan dirinya menjadi lestari dan sempurna. Manusia juga mencintai harta benda, karena ia dipandang sebagai media untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Begitu pula dengan faktor yang lain. Semua itu dicintai oleh manusia bukan semata-mata karena wujudnya, tetapi karena kelestarian dan kesempurnaan keberadaan dirinya sangat tergantung kepada berbagai wujud tersebut. Sampai-sampai ia akan tetap mencintai anaknya walaupun ia tidak memperoleh imbalan apa-apa. Bahkan ia harus menanggung berbagai penderitaan demi anaknya itu. Mengapa? Alasannya tak lain karena anaklah yang akan menggantikan keberadaan dirinya setelah ia tiada. Kelestarian keturunannya dipandang sebagai bagian dari kelestariannya. Karena mencintai kelestarian dirinya, manusia juga mencintai kelestarian orang yang akan menggantikan dirinya. Seolah-olah orang itu adalah wujud dirinya setelah ia tak mampu lagi mempertahankan kelestarian dirinya untuk selama-lamanya. Nah, kalau misalnya manusia dihadapkan pada dua pilihan antara dirinya atau anaknya yang terbunuh, maka dalam kondisi sadar dan wajar, ia akan memilih kelestarian dirinya sendiri. Sebab kelestarian anaknya dari satu sisi hanya dipandang serupa, tanda kutip serupa, dengan kelestarian dirinya, bukan kelestarian dirinya yang sebenarnya. Demikian pula, cinta manusia kepada keluarganya sebenarnya adalah perwujudan dari cintanya terhadap upaya kesempurnaan dirinya sendiri. Lantaran merekalah ia melihat dirinya melimpah, kuat dan indah. Itulah sebabnya secara naluriah ia cinta terhadap keluarga, harta, dan segenap hal lain yang menunjang kesempurnaan dirinya, seperti perlindungan dan sebagainya. Jadi, perlu kita tegaskan kembali, setiap yang hidup, pertama-tama pasti mencintai dirinya sendiri. Berikut kesempurnaan serta kelestarian dirinya. Tapi sebaliknya, ia membenci apa yang berlawanan dengan cintanya. Faktor dan ragam cinta yang kedua, 3, 4, dan kelima akan kita bahas pada video-video berikutnya. Wallahu a'lam. Sekian dulu rindu tanpa akhir pada video kali ini, tapi jangan khawatir, insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih buat semua sahabat Cakondor yang sudah menyimak rindu tanpa akhir, dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah mendukung berkembangnya channel ini. Saya Cakondor pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.